kalau di sosial media ini spekulasinya banyak. Ada yang bilang kita kena prank, ada yang bilang nggak jelas uangnya. Nah, malam hari ini kita kupas tuntas. Karena selain dari aparat kepolisian saat ini menangani kasus, saya juga sudah tersambung dengan Bapak Dian Ediana Rai yang merupakan Kepala PPATK. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam. Ya, sudah tersambung ya. Bahkan juga sudah ada Pak Taufik Kusni, tokoh masyarakat Sumsel dan juga YLKI Sumsel di sini. Pak Taufik Kusni? Ya, selamat malam. Baik, selamat saya sudah malam. mendengar suaranya. Di studio TV One sudah pasti di sini ada Mas Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, sekarang mungkin saya mau ke Pak Dian. Pak Dian, ini pertanyaan masyarakat. Banyak juga uang yang mau disumbangkan 2T. Nggak kebayang ini. Ibaratnya jiwa sosialnya sangat tinggi. Pak, pasti udah tahu lah, di mana PPATK kan mengontrol keuangan Indonesia, masyarakat Indonesia. Sumber dananya dari mana ini Pak? Jelas tidak ya Pak ya? Baik Pak Caca, mungkin saya coba jelaskan saja mungkin secara singkat ya terkait dengan pertanyaan tadi. Tentu ini yang pertama kenapa jadi perhatian masyarakat karena jumlahnya besar ya. 2 triliun itu bukan uang yang kecil, itu 1.000 miliar itu. Yang kedua tentu karena ini terkait dengan adanya inkonsistensi profile kalau istilah PPATK itu. Artinya bahwa orang yang memberikan sumbangan itu tidak searah profilnya dengan jumlah sumbangan yang diberikan. Gitu kan. Ini artinya ada sesuatu yang perlu kita teliti lebih lanjut oleh PPATK. Yang ketiga tentu saja ini karena ada melibatkan aparat penegak hukum ya. Karena ini kan aparat penegak hukum dalam hal ini Kapolda, walaupun apakah dia secara pribadi atau kan secara jabatan, ini karena masuk kategori istilah lembaga intelijen keuangan seperti kita tuh termasuk kategori PEPS, Pak. Baca saya, namanya itu political exposed person. Artinya orang yang terekspos dengan politik. Jadi pejabat dari pusat sampai daerah termasuk juga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ini adalah dikategorikan sebagai person-person yang sensitif yang harus diperhatikan. Nah itu kenapa sebetulnya PPATK masuk ya. Sebetulnya sumbangan-sumbangan di kita biasa-biasa aja ya kalau nyumbang-nyumbang jumlahnya kecil dan konsisten. Atau bahkan jumlah sebesar ini juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Misalnya kalau dikeluarkan oleh salah satu konglomerat misalnya kan Indonesia yang sudah well known gitu kan. Tentu ini tidak akan pernah menjadi isu gitu. Tidak akan pernah menjadi spekulasi juga di masyarakat. Karena sudah profilnya sudah selesai. Sudah cocok gitu kan kalau konglomerat yang penghasilannya triliunan gitu setiap tahun memberikan sumbangan 2 triliun ya wajar-wajar saja saya kira itu mungkin untuk penjelasan singkatnya. Berarti sebenarnya dari PPATK melihatnya bagaimana? Jelas tidak sih secara profiling? Ya itu kenapa PPATK masuk karena tidak jelas secara profiling. Artinya orang bisa memberikan sumbangan sebesar 2 triliun itu kan berarti kita harus bisa membayangkan kira-kira kegiatan usahanya tuh penghasilannya berapa setiap tahun. Kemudian juga kita harus bisa membayangkan apakah dana-dana itu ya dana-dana yang dijanjikan itu kemudian dapat terrealisir karena setelah kita melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap seluruh rekening terkait itu nampaknya dana-dana itu tidak akan mampu gitu memenuhi komitmen yang disampaikan oleh penyumbang. Nah ini jadi isu yang saya kira ini menjadi kritikal ya sehingga masyarakat harus paham ini ada situasi ketika profil tidak pas kemudian juga uang juga tidak begitu kasat mata ini ya, memang kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat jadi persoalannya dengan clear. Gitu. Oke. Ya Pak Dian, sekarang saya ingin ke aparat kepolisian di sini Pak Supriyadi. Pak, ini kan Bapak pasti sudah tahu, sudah beredar di media sosial biljet giro Bank Mandiri logonya 2 triliun. Saya mau konfirmasi nih, benar ini Pak? Ini yang dicairkan pada pukul 15.00 itu? Betul Mbak, jadi biljet giro yang beredar itulah yang kita cairkan. Biljet giro atas nama Ibu Herianti, total jumlahnya sebesar 2 triliun tadi Mbak Caca. Tapi nggak cukup saldonya ya Pak ya? Ya betul Mbak. Jadi kalau kira-kira berapa persen Pak kecukupan untuk mencapai 2T? Jadi begini Mbak Caca, dalam Undang-Undang Perbankan ada aturan terkait dengan saldo nasabah, bank tidak punya kewenangan memberikan
klarifikasi kepada kita kecuali setelah kita mendapatkan izin dari Bank Indonesia dalam rangka proses penyidikan, Mbak Caca. Jadi kalau saldonya nggak cukup, simpelnya ditolak pencairan atau nggak bisa dicairin gitu ya Pak ya? Betul, Mbak Caca, Oke. betul. Sekarang saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, kalau dari PPATK mengatakan bahwa secara profiling dana dari Akiditio ini, almarhum Akiditio belum jelas, boleh nggak Pak dicairkan aparat kepolisian? Meskipun memang sekarang belum juga karena saldonya nggak cukup. Misalnya cukup, boleh nggak Pak? Ya bisa begini, misalnya kalau memang cukup ya bisa saja dicairkan Pak ya. Walaupun mungkin juga ada persoalan lain yang harus nanti saya uraikan, walaupun ini bisa dicairkan. Tetapi begini, PPATK itu kan adalah lembaga intelijen keuangan yang punya akses langsung terhadap bank ya Pak. Jadi kalau buat kita rahasia bank itu tidak berlaku. Ya. Jadi kita itu bisa melakukan pemeriksaan, bisa melihat posisi rekening masing-masing pihak yang terlibat gitu kan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan apakah ini sesuatu hal yang real atau unreal gitu ya, sesuatu yang nyata apa tidak nyata sebetulnya. Dan saya memang tidak akan menyebutkan angka-angka, tetapi bisa dikatakan bahwa ini ada sesuatu yang tidak bisa direalisir sebetulnya. Karena berdasarkan pemeriksaan kita, berdasarkan analisis kita, bahwa uang itu sebetulnya sangat-sangat tidak memadai lah, jauh daripada memadai. Oke, Pak Supriyadi, Pak kan sempat beberapa kali nih aparat memanggil anak dari almarhum Akiditio. Nah, kalau sudah per sore ini dikatakan saldonya nggak cukup nih, sudah dikonfirmasi tidak kepada keluarga? Mungkin dicukupkan dulu lah saldonya biar bisa dicairkan atau bagaimana ini Pak? Atau mungkin diturunin nilai nominalnya? Jadi begini Mbak Caca, terkait dengan rencana bantuan dana dari keluarga Pak Akiditio melalui putri yang terakhir Ibu Heriati sebesar 2T. Setelah kita klarifikasi kepada pihak bank kan ini mereka menyampaikan bahwa saldo tidak cukup. Nah kemudian tahap berikutnya kami kan rencana akan klarifikasi kembali kepada Ibu Heriati. Rencana hari ini akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Tetapi yang bersangkutan pada hari ini kesehatan terganggu sehingga mengalami keterlambatan untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan, Mbak Caca. Oke, masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya untuk Pak Dian atau juga Pak Supriyadi. Tapi mungkin saya singkatnya ke Mas Reza di sini. Mas Reza, kalau kayak gini nih informasi kita sudah dapat, ini paling baru informasinya. Masih percaya nggak kalau ini kayaknya benar nih, cuman mungkin prosesnya saja uangnya belum cukup atau ini prank? Maaf kata ya, sampai hari ini sebetulnya saya masih mempertanyakan mana yang harus saya percayai. Apakah Ibu H ini sesungguhnya sudah berstatus tersangka ataukah itu merupakan kekeliruan yang disampaikan oleh pihak Polda Sumsel. Memang kalau sebelumnya saya menganggap dia sebagai tersangka berdasarkan pemberitaan yang sedemikian masif. Kenapa saya katakan demikian? Pemahaman saya bisa saja keliru. Penetapan seseorang menjadi tersangka tentu didahului dengan gelar perkara. Ini bukan hal yang main-main gitu. Ada sekian banyak unit kerja di dalam lingkungan Polda, lingkungan Polri yang harus duduk bersama untuk kemudian mantap mengatakan apakah statusnya naik atau tidak. Ya. Ketika kemudian diumumkan kepada publik bahwa statusnya sudah tersangka, berarti yang saya bayangkan kerja di dalam itu sudah sangat rapi. Sekian banyak unit termasuk yang melakukan pengawasan terhadap proses investigasi itu sudah bisa memastikan bahwa kecukupannya sudah sangat sempurna. Sehingga statusnya harus dinaikkan. Bahwa kemudian dianulir, diralat oleh pihak Polda sendiri memunculkan persoalan baru. Tidak lagi hanya persoalan pada masalah 2T-nya, tapi ada apa gerangan sesungguhnya yang berlangsung di lingkup kepolisian sendiri sehingga kemudian harus punya dua versi tentang peristiwa yang sama ini. Itu nanti pertanyaan saya. Ini sebenarnya dari tersangka direvisi bukan tersangka, ketika sekarang dananya nggak cukup balik lagi tidak kemudian kepada tersangka. Tapi nanti kita jangan berspekulasi dulu. Sesaat lagi jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam.